الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah iradah Allah pada subuh ini. Kembali kita berkumpul dalam kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan tentang bab orang-orang yang memiliki tujuan hidup. Sekarang masuk ke seperempat ketiga dari kitab ini dengan tema kita pada subuh ini, Kitabus Syarhi Ajaibil Qulub, kitab tentang pembahasan tentang penjelasan, membedah, menyingkap keajaiban-keajaiban hati. Termasuk di dalamnya nanti tentang celah-celah iblis masuk ke dalam hati manusia. Jadi judul kita pada subuh ini adalah Syarhu Ajaibil Qulub, membedah, menyingkap tentang keajaiban hati. Kata para ulama, i'lam, bahwa ketahuilah oleh kamu, anna asrofa ma fil insan qalbuhu, bahwasanya yang paling mulia di antara seluruh anggota badan manusia itu adalah hatinya. Jadi di antara anggota badan, a'dha'ul jasad, a'dha'ul abdan, maka yang paling mulia itu adalah hati. Fa'innahul alimu billah, karena dengan hati itu sungguh manusia bisa mengenal Allah. Wal amil, dan bisa beramal untuknya, karenanya. Disebutnya hati itu dalam istilah para ulama malikul a'dha, malikul jasad, raja. Jadi hati raja, pemimpin anggota badan, sedangkan anggota badan yang lainnya itu adalah junuduhu, tentaranya. Anggota badan, tentaranya, rajanya itu adalah hati. Maka kata Nabi, ala inna fil jasad mudghah. Ingatlah dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu sehat, bersih, maka sehatlah seluruh badannya. Wa idza fasadat, apabila rusak, rusaklah seluruh badannya. Apa itu? Kata Nabi, ala wahya qalbu. Itu adalah hati. Jadi di sini menerangkan tentang bab hati. Makanya hati itu suka digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rasa. Rasa cinta, rasa benci, sedih itu berkaitan dengan hati. Af'alul qulub, pekerjaan-pekerjaan hati. Meningkatnya sakit gigi, meningkatnya sakit hati. Mending sehat ya. Gitu. Jadi di sini fa innahul alimu billah al amilullah as-sa'i ilaih. Hati itulah yang mendorong orang untuk berusaha kepadanya. Al-muqarribu al-muqasyifu bima indah. Hati inilah yang mendekatkan, yang terus berusaha ingin mengetahui apa yang ada di sisi Allah. Jadi motivasi kita itu berawal dari hatinya. Kalau bersih, semangat. Kalau kotor, tidak semangat. Jika hatinya baik, dia akan mudah mencintai Allah, dia punya rasa takut kepada Allah, punya rasa khawatir terhadap siksa Allah. Jika hatinya baik. Jika hatinya rusak, mudah berbuat maksiat, tidak khawatir berbuat dosa, dan leluasa berbuat terhadap perkara-perkara yang subhat. Tidak hati-hati terhadap perkara yang subhat. Tak hati-hati bab hati. Jangan main-main urusan hati. Tong heureuy urusan hati mah. Ya. Kan ada istilah baper, kan baper teh?
bawa permen. Istilah bawa perasaan. Terutama perempuan didominasi oleh perasaannya lebih tinggi. Beda yang laki-laki. Perempuan kalau ada masalah langsung nangis. Kalau laki-laki mah tenang we. Ya. Anak bangun malam-malam, perempuan mah langsung riweuh. Laki-laki mah tidur ya kalau. Kalem ya. Laki-laki mah kalem. Jadi lebih banyak berpikir. Tapi perempuan mah cengeng, wajar. Karena mengedepankan hati. Gitu sana. Jadi senah hati ini yang akan mendorong orang untuk dekat kepada Allah, mengetahui apa yang ada di sisi Allah. Ya. Sedangkan anggota badan lain hanyalah pengikut hati. Gitu. Maka hati al-muluk lil abid, bagaikan raja bagi bawahannya. Waman arafa qalbahu arafa rabbah. Ini kata-katanya. Siapa yang mengenal hatinya, dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal hatinya, dia akan mengenal Tuhannya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mengenal Tuhannya? Wa aksarun nas jahilun. Kebanyakan orang hari ini tidak mengenal Tuhannya karena mereka tidak mengenal biqulubihim wa nufusim. Tidak mengenal hatinya, tidak mengenal jiwanya. Jadi faktor utamanya orang berbuat jahat, maksiat, malas ibadah karena tidak mengenal hati dan jiwanya itu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24, bagaimana bunyinya Asma? Wallahu yahulu. Nah, wallahu yahulu bil mar'i wal qalbi. Apa artinya? Anda tidak? Wallahu yahulu bainal mar'i wal qalbi. Tidak? Dan Allah yahulu membatasi, membentengi antara manusia dengan hatinya. Ya. Allah membatasi antara manusia dan di hatinya. Jadi Allah lah yang menghalangi manusia dengan hatinya, membatasi. Kata Ummu Salamah ketika ditanya kenapa Rasulullah selalu berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ditanya Ummu Salamah itu siapanya Nabi? Istrinya Nabi. Akang kenapa Akang selalu berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kata Nabi bahwa hati kita itu ada dalam jari jemari Allah. Gitu sih. Hati orang teh ada di dalam jari jemari Allah. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat petunjuk, maka Allah akan berikan petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki dapat kesesatan, maka dia akan sesat. Di hati nanti mata kudu sering berdoa. Karena kadang hati teh bolak balik. Kersemangat kapalkeun teh. Tidur pagi sampai malam tidur. Tapi kalau tidak semangat teu ngapalkeun sama sekali. Itu hatinya. Ada apa ya? Gitu ya. Jadi hati, Allah lah yang membatasi hati dengan seorang hamba dengan hati. Kemudian wa hailulatuhu, dan bagaimana cara Allah menghalangi hati orang, ya, sehingga orang tidak mengenal Allah, tidak merasa diawasi Allah, itu dikarenakan hatinya sudah termasuki waswas syaitan. Udah termasuki oleh waswas syaitan. Oke, lanjut. Sekarang fasal fi madakhili iblis fi qalbi insan. Ya. Tentang penguasaan iblis, setan terhadap hati manusia. Jadi pintu apa saja yang harus kita waspadai yang membuat setan mudah masuk ke dalam hati seseorang. Pintu naon wae. Jadi ini babnya tentang pintu masuk setan
setan iblis ke dalam hati manusia. Dia harus diketahui karena bisi orang ngerasa itu. I'lam, ketahuilah anal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Ketahuilah bahwa hati dengan dasar fitrahnya itu selalu menerima hidayah. Jadi gini ya, ari Nabi Muhammad soleh itu karena Islam bukan? Bager teh. Nabi Muhammad bager karena Islam bukan? Bukan. Jadi agama teh penting tak? Penting. Itu Nabi Muhammad soleh bukan karena Islam. Ari Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dermawan itu sebelum Islam atau sesudah Islam? Sebelum Islam. Berarti nyolehkeun teh agama bukan? Yang menyolehkan itu, yang membuat itu agama bukan? Kok tadi sebelum Islam, Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin sebelum Islam atau sudah Islam? Berarti menyolehkan agama bukan? Menyolehkan agama bukan? Ya, membuat orang menjadi baik itu agama bukan? Gitu. Orang kafir aya nu bager. Aya orang kafir yang baik akhlaknya. Berarti nyoleh yang membuat orang baik itu agama bukan? Apanya atuh? Hatinya. Jadi baik itu bukan oleh agama. Ya. Baiknya bukan oleh agama, oleh hati dengan oleh akal orang bisa jadi baik. Berarti agama berguna tidak? Buat apa? So. Kan tadi sudah disebutkan orang itu baik bukan oleh agamanya. Jadi agama itu berguna tidak? Baik tidak? Ya buat apa? Kan tadi udah soleh tanpa agama oke. Hah? Biar apa? Jadi orang itu dengan hatinya dari kecil terdidik, Utsman tidak suka mabok, selalu infak, zakat, sedekah, dermawan kemana-mana. Sebelum Islam pun sudah baik. Nabi Muhammad sejak kecil memang terjaga kebaikannya. Memang dipengaruhi oleh hati dan akalnya. Jadi yang mensolehkan orang itu bukan agama. Agama itu tidak mensolehkan. Hati nurani itulah yang mensolehkan. Untuk menjadi manusia jadi baik itu dengan hati, cukup. Timbul rasa peduli itu dengan hati, nggak perlu dengan agama. Ada orang-orang yang ateis, tidak percaya Tuhan, tapi dakwah di pedalaman. Ya, bukan dakwah. Orang ateis bukan dakwah, nan bahasa nanti. Ada orang-orang ateis tapi dia berbuat baik di pedalaman-pedalaman. Ya nolongan, jadi dokter. Terus ada yang ngajar anak-anak baca tulis. Padahal itu ateis mereka itu. Ya. Jadi yang membuat mereka jadi orang baik ke pedalaman itu sampai ninggalin dunianya, ninggalin usahanya, ninggalin harta demi bisa ngajak orang bisa baca, mengobati di pedalaman-pedalaman pelosok-pelosok desa yang tidak terjamah oleh pemerintah. Kalau mereka ateis, nggak percaya Tuhan sama sekali. Berarti nyolehkeun teh bukan agama. Agama berarti bermanfaat tidak? Oh tadi nyolehkeun bukan agama. Nah, lihat dalilnya. Dalilnya kumaha cek Nabi Muhammad. Innama bu'istu li utamima naon artina? Untuk menyempurnakan eta atas barawahi. Kade amun teu tamat ya dengar kata-kata Ustaz bisa jadi liberal kalian ya.
Geus terperyogi agama teh. Jadi gini, orang itu nanti jadi fobia terhadap agama, jadi nyalahkan agama. Nyalahkan Islamna nanti teh. Nanti siga nu eueuh di kerudung, tapi kalakuan nya nyalahkeun naonna? Kerudungna. Siga nu eueuh penghafal Quran, tapi kelakuan nyalahkeun naonna? Penghafal? Karena nganggap orang teh soleh gara-gara, padahal bukan oleh agama orang harus jadi baik mah. Allah sudah memberikan mereka modal untuk jadi orang baik tanpa agama. Apa? Hati. Itu kudu make agama. Tah hari ini orang semua nyalahkan karena agama segala rupa teh. Radikal. Islamnya terbalik. Itu rajin ngaji, urang oge tara ngaji, anggar bager, mending tara ngaji sakalian. Jadi kitu tah, nyalahkeun ngajina. Ganu nya penghafal Quran tapi sholat tahajud henteu. Sana teu tahajud. Kan nyalahkeun penghafal Qur'ana. Padahal si eta mah can jadi penghafal Quran oge. Tara tahajud eta. Ya. Aya istilah kieu, hayang soleh budak ka pasantrenkeun. Lamun teu soleh nu calahkeun saha? Tuh, salah atuh da pesantren dijadikeun alat nyolehkeun da solehkeun mah bukan ku pesantren. Banyak orang yang tidak pesantren saroleh. Banyak nu di aluran pesantren garelo. Nah, jadi nu nyolehkeun teh bukan agama. Ya jadi orang terhadap agama itu jadi sentimen, jadi fobia, jadi nyalahkeun. Orang mah tong gitu. Jadi agama mah cuman untuk apa tadi? Mengkokohkan, menyempurnakan kesolehan seseorang. Karena terkadang kalau orang baik tanpa agama, maka itu apa? Kekokohannya kadang-kadang mudah goyah. Ada orang baik, ya kadang-kadang goyah gara-gara tidak dihargai oleh orang lain. Orang percuma bager kasih atau geningan teu dihargaan, padahal udah baik dia teh. Maka dia jadi tidak baik ke si orang itu. Agama yang mengarahkan kamu berbuat baik bukan untuk orang lain loh. Kamu itu berbuat baik untuk Allah, libtiku amardotillah, dan untuk dapat pahala. Allah berikan penghargaan. Jadi agama itu untuk menyempurnakan kesolehan seseorang. Jadi kalau soleh karena manusia, soleh tanpa agama mudah goyah. Tidak kokoh, tidak sempurna. Disempurnakan ku Nabi, nih datangnya saya untuk menyempurnakan akhlak kalian. Untuk mengkokohkan akhlak kalian. Walaupun tanpa agama pun kalian akan soleh. Bukan soleh, akan jadi baik. Bisa jadi baik. Banyak orang-orang yang tidak beragama baik. Tapi agama mengarahkan ya bahwa kalian itu soleh agar selalu istiqomah, konsisten kesolehannya. Baiknya selalu istiqomah. Agamalah yang mengarahkan, membimbing, menjaga. Maka bahasa doanya juga ihdinas sirotol. Tunjukkanlah kami jalan yang naon artina. Orang sesat berarti. Kan tadi tunjukkan kami jalan yang lurus. Berarti orang sesat. Pak, punten badai jalan itu kemana? Abi tersesat. Berarti awan nyungkeun jalan yang benar, berarti orang tersesat. Orang setiap hari doa ihdinas sirotol naon artina. Berarti orangnya tersesat gitu. Tuh, orangnya tersesat tuh. Henteu orang. Mata kalau baca surat Al-Fatihah, tong dibaca suratna, kudu baca tafsirna. Kata para ulama itu lil istimrori ala siratil mustaqim. Agar kita terus-menerus di jalan yang lurus. Jadi agama itu yang membimbing seseorang istimror, terus-menerus di jalan yang mata ngadoa ya Allah tunjukkan yang lurus. Terus-menerus dijaga ku Allah. Gitu, cenah mata agama teh nu ngajaga. Jadi orang nu tidak beragama sebager, tapi aya kemungkinan kalau ada kecewa kepada seseorang, kepada manusia, ya maka bager teh moal langgeng ngan saharitaeun. Tak agama nu ngajaga.
Itu jadi kalau lamun aya budak teu soleh nyalahkeun saha? Tong nyalahkeun agamana, nyalahkeun budakna jeung indung bapana. Ya karena apa? Karena tidak dididik hatinya dari sejak kecil. Aduh, ya gitunya. Ustadz punya, wah soleh pokoknya mah. Tiba-tiba pindah kuliah, wah jadi liberal. Tara sholat, jadi ngarokok, terus pakaiannya jadi aneh. Jadi kieu jelema teh. Ini gara-gara saya. Gara-gara naon? Hatena tidak terjaga ku agama. Hati itu adalah dasarnya fitrah menerima hidayah. Jadi pada dasarnya hati mah bakal menerima kebaikan, menerima hidayah ku hati. Ya. Dan dengan apa yang dititipkan pada hati itu berupa syahwat dan hawa nafsu. Jadi bermula dari hati. Hendaknya sentuhlah dia dengan hatinya. Ya. Yang hatena heula. Bapak kamu tukang kerupuk ya? Kau tahu karena kau telah mengkernyes-kernyeskan hatiku. Masuk irungna ngapung. Gitu. Ikan hiu makan lumba-lumba. Alep yumba. Ah juga ada teh hatena kan? Disentuh teh hatena. Ngan nu magang hate saha? Allah. Amu urang geus ngobrol jeung si pihak personalna ngobrol dari ke hati, geus disentuh hatina tersentuh wae. Langsung datangi Allah yang memegang hatinya. Ya Allah si eta teh geus ditembak tapi kalakah teu narima. Langsung ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati dia. Jika Engkau berkenan, paksakanlah dia untuk cinta padaku. Jika tidak, aku tidak akan sholat lagi kepadamu ya Allah. Wah, eta mah ngancam, nggak boleh atuh. Tong ngancam ke Allah mah, ya Allah. Jika dia tidak mau, paksakan dia untuk mau ya Allah. Gitu. Sekali mau, sekali dia tetap dia ya Allah. Jangan yang lain ya Allah. Aku tidak bisa hidup tanpanya ya Allah. Gitu. Kalau tem maksa mah itu. Jadi hati senam fitrahna. Anal qabla bi asli fitrati qabilul huda wa bima wada fi minasyahwat wal huda. Ma'ilun andalik. Hati itulah yang terpenuhi oleh kebaikan-kebaikan, gitu ya. Jadi hati itu terpenuhi oleh kebaikan dan kadang juga menyimpang dari kebaikan. Jadi hati nata. Wa tatorid fihi baina jundi al malaika wasyayatin ad-daim. Maka setan dan malaikat bergejolak dalam hatinya. Jadinya dia lamun adina film-film lamun urang teh lakukeun jangan datang malaikat, lakukan kebaikan. Cek setan ulah gambarana nya setan malaikat mah bodas nu hideung. Jadi berebut antara setan dan malaikat dalam hati kita untuk menunjukkan saling memperebutkan itu. Terus terjadilah an yantafil qal li ahadihima fayatamakkanu wa yastawtunu wa yakunu istiyajani ikhtilasan. Maka terjadi terus-menerus berlangsung sehingga hati mereka terbuka untuk salah satu antara setan atau malaikat. Maka Allah berfirman min syaril waswasil khannas, menyuruh kita berlindung dari godaan bisikan setan yang tersembunyi, min dari syari kejahatan, waswas bisikan-bisikan setan. Gitu. Wa huwa alladzi idza dzakarallahu khanasa. Tapi hati yang apabila sering berzikir kepada Allah, setan pun akan bersembunyi, mengecil. Jadi lamun hati orang terus ingat ke Allah, setan teh nyumput moal daekeun ngagoda. Kenapa Umar berpapasan dengan setan sampai setan berpindah tempat jalan yang lain? Ya pas ketemu Umar, ayah si Umar balik deui nguriling. Itu setan takut ketemu Umar. Ya,
Itu Mia, beda belad orang ya gitu cek setan mah. Ari Umar mah nguriling. Mia itu Mia euy, belad orang ieu cenah. Masieun. Nah ningali Umar setan kabur. Cari jalan yang lain. Tapi ningali kalian setan malah ces. Nah, karena hati zikir. Ya. Hatena kudu zikir onit. Nyata ke Allah. Ya Quran. Lamun dapat di jalan terus saya murojaah mal aya peluang setan masuk. Tapi lamun macam murojaah bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi aku merindu. Setan masuk onit langsung pas aku merindu teh. Entong. Onit kalau baca Quran ingat-ingat karena aku merindu. Aya ngamen nyanyi ngilu nyanyi. Eta was-was setan. Lepas dari zikir, maka setan akan mendekat. Mendekat. Tara baca Quran, dekat deh. Tara zikir dekat-dekat ngahiji. Mata yang lamun Ramadan, setan-setan dibelenggu. Betul kan? Di hadisnya gitu. Tapi nah loba nu maksiat bulan Ramadan. Tah, cek setan-setan geus terlatih ke orang sana. Geus jadi balad. Eta menjadi setan minal jinnati wan nas gitu. Gitu cenah. Onit metet lamun setan mendekat maka orang yang berzikir akan dijauhi oleh setan tersebut. Wa idza waqa'atil ghaflah in basato, maka ketika hati itu lalai dari ingat Allah, setan mendekat sedekat-dekatnya. Ya. Jadi hoream maca Quran, hoream ngapalkeun jiadah henteu, murojaah henteu, tidur we kieu. Eta teh keur dikekepan ku setan, tidur. Ya, murojaah saayat geus heuai. Itu, tidur ayat geus heuai. Terus kieu ameja bari kieu Quran teh. Plek poe. Tong digugu kayang setan teh. Terus wala yadrud junda sayatin minal qabi ila dzakarullah ta'ala. Ila dzikrullah ta'ala. Tidak ada yang bisa mengusir tentara-tentara setan selain zikir kepada Allah. Fa innahu la qarara lahu ma zikr. Karena setan tidak kuat lama bersemayam dalam hati manusia jika si hati itu dibarengi dengan zikir. Ingat Allah. Zikir teh ingat. Gitu ya. Faktornya orang itu banyak berbuat maksiat karena teringat ke Allah. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu, anna masalal qalbi kamassali hisnun. Hisnun. Ketahuilah bahwasanya perumpamaan hati seperti perumpamaan benteng. Benteng teh naon? Naon benteng teh? Tembok. Ya. Jadi senah hati itu seperti perumpamaan benteng. Berarti lamun benteng kumaha lamun urang rek perang. Banyak keinginan atau peluang-peluang musuh untuk menyerang benteng tersebut. Jadi benteng itu loh yang kalau benteng sudah rusak, sudah ditembus, maka kemungkinan kalah itu besar. Benteng nala sana. Wa syaiton yuridu an yadkhulal hisna. Dan setan hendak untuk masuk ke benteng tersebut. Wayam likuhu, hendak untuk menguasai benteng tersebut. Ini setan itu berusaha terus menguasai benteng itu. Hati orang itu juga benteng. Hati yang dimasuki ku setan, orang bakal eleh dikuasai ku setan. Wala yumkinu hibdul hisni ila bi khirasati abwabi, dan tidak mungkin kita menjaga benteng itu kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Setiap benteng punya pintu. Lamun orang ngajaga benteng, ngajagaan benteng atau pintuna. Pintuna ada benteng teh panjang, tembok teh kan. Tembok, pintuna tah nu jagaan teh bentengna cenah gitu. Maka orang yang ingin menjaga benteng tidak mungkin itu terjadi kalau tidak menjaga pintu-pintunya. Gerbang. Untuk menolak serangan setan, ya.
Untuk pertolongan serangan setan dibutuhkan mengetahui tentang jalan-jalan masuknya. Nah, ini senang. Lamun ingin tahu setan masuknya lewat pintu mana, jadi orang hate ya nya, hate teh siga benteng tadi dalam hati orang teh aya pintu, aya gerbang. Ta gerbang eta anu sok dimasuki oleh setan. Gitu. Ta orang lamun mau tahu, mau ngajagaan hate orang kudu ditutup naonna. Pintuna, naon pintu-pintuna tadi jelaskan ini hiji persatu, hiji satu persatu, gitu ya. Ya, pintu-pintunya itu senang di sini. Wala yaqdiru ala hirasati abwabi man la yarifuha, dan tidak mungkin orang itu bisa menjaga pintu-pintu hati kalau tidak mengenal pintu-pintunya. Ya, benteng. Orang jagaan gerbangna, neangan gerbangna itu apa? Di mana gerbangna itu nya? Di mana na kita gerbangna nya? Dek apal kumaha atuh ngajagaan hate. Lamun gerbangna wae apa kan setan lewat gerbang masukna. Tak kudu kurang jagaan teh naonna? Gerbangna ngan masalahna kalian tahu tuh di mana gerbang hate? Ulah mana gerbang hate? Nu kudu kurang jaga. Karena tidak mungkin orang bisa menjaga pintu gerbang kalau tidak mengenal pintunya. Maka walayatawassalu ila dabi syaiton ila bima'rifati madakhili. Tidak mungkin dia bisa menjaga setan masuk ke dalam hatinya kalau dia tidak menjaga naona pintunya. Dan pintu-pintu gerbang-gerbang yang ada dalam hati manusia itu adalah sifat-sifat orang tersebut. Wahya kasiroh. Dan itu sangat banyak. Ila ana nusiru ila abwabil azimah. Tapi kami akan menunjukkan pintu-pintu yang paling banyak masuk ke dalam hati manusia itu. Jadi kita pintu-pintu banyak sekali pintu-pintu hati teh. Anu mudah dimasuki ku setan. Tapi senak kami kita para ulama akan menunjukkan pintu yang paling besar, yang paling banyak orang terjerumus ke dalam godaan setan tersebut. Ya, apa saja? Pamin abwabil azimah, dan di antara pintu-pintu yang besar itu, pintu-pintu yang mudah dimasuki setan itu, ya, itu sangat banyak. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, panjang ini ya. Pintu yang pertama, al-hasadu. Mana al-hasadu teh? Dengki. Tah nu urang kudu jaga kayak teh pintu iri, dengki, hasud. Jadi pintu pertama kali anu mudah ku setan dobrak, bahkan masuk tanpa didobrak, yaitu pintu hasud dengki. Kalau orang punya penyakit iri dengki, sudah sudah sobatnya setan. Setan kenapa dilempar dari surga, divonis jadi penghuni neraka? Gara-gara naon? Dengki ke Adam. Cek setan teh, holak tani min narin waholak tahu mintin. Kenapa aku sebut Adam? Kau menciptakan dia dari engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari, terjadi iri dengki. Udah weh kacau mau hasud. Ya, ini nggak boleh ada hasud di antara kita. Jangan ada hasud di antara kita. Ya, tetangga meuli kulkas manehna panas tiris. Tetangga meuli motor anyar manehna panas. Palu panas kena pot. Nah itunya riweuh. Tetangga nikah diomongkeun hajat. Itu hajat. Sigan heueuh we nginjem kabang singa duitna. Iri. Ya tetangga kawin kanu geulis siga nama dipelet. Mah mungkin daekeun. Nah gitu. Kawin kanu goreng, omongkeun deui. Daekannya si eta kanu kitu. Jelema mah kitu terus. Teu eureun hasud. Ya. Datang kanu hajat dagingna hipu, mun hipu pisan dagingna.
datangnya hanjakal mukawina lihat terus kolot gitu diomong ke orang mah daging hipu diomong ke daging lihat tong kadinya on lihat dagingna ngarangket ina waos di orang gitu tah itu penyakit hasud biasanya ibu-ibu biasanya kalian gitu kan tuh si pia bisik-bisik eta cenah mukana namonanya menisi gataplak cek pia eta teh hasud contoh mona contoh itu terjadi bisik-bisik hasud ya, jadi jangan ada hasud lah ya jadi cenah kita jadi punya penyakit teh naon susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah itu ya keun batur hafalana lebih tinggi di urang tong hasud semangat tuh biasa ieu mah cing tong nama hafalan tungguan saya baru hasud tak karek hiji masih banyak pintu-pintu yang lain nanti akan dilanjutkan di episode yang akan datang hari Jumat yang akan datang pantengin terus pintu-pintu yang sering yang paling berpotensi setan masuk ke dalam hati kita ya baru satu yaitu pintu hasud dan akan dijelaskan setelahnya nanti minggu depan pintu-pintu gerbang yang lain yang membuat setan mudah masuk ke dalam hati manusia. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.